Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 85 bagian kedua. Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah serba sanggup. Dia sanggup dan dia berkuasa menyediakan pahala yang pantas bagi barang siapa yang memberikan syafaat yang baik kepada sesama hamba Allah. Dan dia pun serba sanggup, tidak pernah kekurangan buat menyediakan siksaan yang akan ditanggungkan oleh barang siapa yang memberikan syafaat yang tidak jujur. Boleh juga diartikan penyaksi dan pemelihara dan selalu mengawasi. Hubungan di antara ayat 85 ini dan ayat 84 sebelumnya rapat sekali. Sudah dinyatakan bahwa Rasulullah seorang dirilah yang diperintahkan Allah buat berperang menghadapi musuh, walaupun tidak dibantu oleh orang lain. Dan dia selalu bersedia melaksanakan perintah Allah. Kalau dia pergi juga seorang diri, niscaya dia berjalan ganjil atau watri. Setelah perintah kepada dirinya sendiri itu beliau terima. Beliau disuruh mengerahkan orang-orang yang beriman supaya turut pula ke medan perang. Maka siapakah di antara orang-orang beriman itu yang tidak mau membiarkan Rasulullah pergi sendirian saja atau ganjil? Adakah yang sampai hati berpangku tangan padahal kerahan Rasul sudah datang? Datanglah ayat ini menyatakan bahwa siapa yang sudi menggenapkan yang ganjil, menyamai Rasul dalam perjuangannya sebab dia sendiri yang mula-mula diperintahkan Allah. Maka orang yang menggenapkan panggilan itu dengan baik, niscaya akan mendapat keuntungan atau nasib. Tetapi barang siapa yang menggenapkan itu tidak baik, tidak jujur, setengah hati, mundur di tengah jalan, atau hanya mau enaknya saja, niscaya dia akan menanggung dan dia akan menderita tersebab syafaat yang buruk itu. Berkata Jarullah Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya, syafaat yang baik ialah yang digunakan untuk memelihara hak sesama muslim, menolak kejahatan dan meraih kebaikan. Dan dalam semua sikap langkah hanya satu yang diharapkan, yaitu wajah Allah, bukan karena mengharapkan roswah atau uang sogok. Hendaklah yang disyafaatkan itu dalam perkara yang dibolehkan oleh syarak, bukan di dalam usaha melanggar batas-batas yang ditentukan Allah atau melangkahi batas-batas kebenaran. Tersebut di dalam satu riwayat bahwa Masruq pada suatu hari pernah memberikan syafaat jasa-jasa baiknya kepada seorang. Usaha Masruq itu berhasil baik. Lantaran itu, sebagai tanda terima kasih orang itu menghadiahkan kepada beliau seorang jariyah atau budak perempuan. Bukan main marah beliau menerima hadiah itu, sehingga beliau kembalikan di saat itu juga. Lalu beliau berkata, kalau aku tahu apa yang ada dalam hatimu waktu itu, sungguh tidaklah hajatmu yang engkau minta tolongkan kepadaku itu akan aku urus. Jadi jelaslah bahwa syafaat dalam hal ini adalah menolong karena Allah, bukan karena mengharapkan ada udang di balik batu. Kalau akan demikian, lebih baik terang-terang minta upah saja. Kalau hal itu aku urus, berapa engkau bayar? Menolong syafaat bukanlah kantor advokat. Sebab itu Rasulullah berkata, man syafa'a li akhihi bisyafa'atin fa'ahdalahu hadiyatan fataqabbalaha faqad ata baban aziman min abwabil kabair. Barang siapa yang memberi suatu syafaat kepada saudaranya dan saudaranya itu memberinya hadiah lalu diterimanya, maka sesungguhnya dia telah membuka satu pintu besar dari pintu-pintu dosa besar. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Umamah. Patutlah kita perhatikan hadis Nabi ini dan kita teropong diri kita sendiri. Akan sanggupkah kita menempuh jalan iman seperti ini?
menolong orang lain, memberikan syafaat kepada orang lain, janganlah mengharapkan supaya dibalasnya. Hadis Nabi ini telah menunjukkan bahwasanya seorang yang menolong orang lain dengan menggunakan jasa-jasa baik dan pengaruhnya sehingga urusan orang itu jadi mudah dan berhasil. Lalu orang yang ditolong itu memberikan hadiah. Kalau hadiah itu diterima, berarti kita telah membuka suatu pintu dari pintu-pintu dosa yang besar. Alangkah jauhnya dari budi Islam seseorang yang mempergunakan jasa baik itu buat menerima hadiah, buat menerima uang semir, roswah, uang pelancar urusan. Apalah arti jasa baik kalau jasa itu sudah mulai dibayar. Sebuah hadis Nabi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana waslatan li akhihil muslimi ila di sultanin bi mablagi birin au taisiri asirin a'anahu Allahu ala ijazati sirati yaumal qiyamati inda rohdil aframi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang menghubungkan untuk saudaranya sesama muslim kepada orang yang mempunyai kuasa untuk menyampaikan satu jasa atau mempermudah suatu yang sukar, akan ditolong dia oleh Allah memudahkan ketika melalui sirat di hari kiamat seketika telapak kaki mulai meniti. Hadis riwayat Tobroni dari Ibnu Hibban. Seorang muslim yang memberikan syafaat kepada orang lain bukanlah mengharapkan hadiah orang yang disyafaati dalam dunia ini juga. Tetapi yang diharapkan ialah pertolongan Allah dalam memudahkan langkahnya seketika mulai meniti sirotol mustaqim di akhirat kelak. Dalam hal ini teringatlah kita akan satu kisah yang terjadi pada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran telah memberikan pujian kepada kaum Ansor di Madinah bahwa untuk menerima kawan sepaham orang muhajirin yang pindah ke Madinah karena mempertahankan keyakinan mereka, kaum Ansor yang menerima mereka di Madinah itu telah menyambut dengan budi bahasa yang hanya bertemu pada orang beriman. Bahkan mereka melebih utamakan kawan yang baru pindah itu daripada diri sendiri, meskipun mereka dalam kesusahan. Lihat surah Al-Hasr ayat 9. Pujian yang demikian dari Allah dengan wahyu kepada kaum Ansor menyebabkan mereka memupuk terus pujian itu dalam diri mereka sendiri, sehingga termasuklah kedermawanan dan kesudian memberi syafaat kaum Ansor di seluruh tanah Arab di zaman itu, dan kini dipelihara pula oleh anak cucu mereka.